Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, sebelumnya selamat berpuasa buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Semoga jos terus teman-teman ya. Semangat puasanya, semoga full 30 hari dan pastinya harus sehat terus teman-teman ya. Dan kita hindari pikiran-pikiran yang bisa membawa negatif ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk harga Bitcoin masih bertahan di 27 ribuan teman-teman ya. Dia sempat 28 ribu tapi selalu nggak lama di 28 ribu karena berita terupdate teman-teman, masih terjadi keraguan-raguan ya investor karena bisa dibilang teman-teman ada dua berita yang akan kita bahas ini ya, dari Gedung Putih langsung ya atau dari pemerintahan Amerika Serikat melawan banyak prediksi di luar oleh analis-analis teman-teman ya. Bahkan di sini yang membuat market ragu teman-teman ya, karena Gedung Putih meledakkan Bitcoin karena tidak memiliki nilai fundamental dan lebih memuji CBDC atau Central Bank Digital Currency. Ya otomatis namanya negara tetap dia lebih memihak ke CBDC-nya ya kan. Karena mereka hanya mengadopsi sistem ya kalau CBDC, bukan untuk ditradingkan, kira-kira seperti itu ya, seperti rupiah digital ya, seperti mata uang yang sudah didigitalkan, kira-kira seperti itu. Makanya di Gedung Putih ya, dari kepresidenan Amerika ya mengangkat beritanya seperti ini ya. Tapi ada juga berita yang positif juga karena Bitcoin telah mungkin telah memulai siklus super ya. Ini analisa langsung dari Bloomberg. Tapi kita ambil dari berita ini dulu ya. Gedung Putih berpendapat Bitcoin bukanlah uang yang efektif ya atau lindung nilai inflasi ya. Jadi nggak ada fundamental menurut mereka seperti itu. Tapi biasalah ya, berita-berita seperti ini kalau dari negara ya pasti menghujat ya. Karena pasti takut tersaing ya fiat money-nya. Dewan Penasehat Ekonomi menunjukkan pengabaian langsung terhadap manfaat yang diklaim dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dalam laporan ekonomi presiden yang dirilis pada hari Selasa. Jadi disinggung juga dengan kripto lainnya di sini teman-teman ya. Yang disinggung bukan cuma Bitcoin tapi dengan kripto lainnya. Tapi intinya no fundamental menurut mereka seperti itu. Nah, ekspektasi versus realita ya atau realitas teman-teman. Laporan dari Gedung Putih menyatakan dua bagian khusus yang berkaitan ya dengan aset digital. Satu berjudul The Perseverance ya, benar ya, Persevered ya, dan of crypto asset ya, yang dan lainnya berjudul The Reality of Crypto Asset. Bagaimana pertama mengaku bagian pertama mengakui beberapa kasus penggunaan Bitcoin yang sering dikutip ya, potensi sebagai lindung nilai inflasi, eh, kemampuan untuk mengaktifkan pembayaran digital cepat, dan kekuatan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun bagian terakhir membantah semua klaim tersebut. Kalau saya lebih suka ke bagian pertama. Ya betul, transaksi lebih cepat ya. Saya nggak perlu pakai Western Union sekarang ya. Saya nggak perlu pakai fasilitas negara untuk mengirim eh, uang, kira-kira seperti itu. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat dari Gedung Putih, tapi sekali lagi ya teman-teman semua juga ya punya persepsi sendiri, kira-kira seperti itu. Nah di sini ada quote-nya ya, ketika inflasi meningkat secara global pada paruh kedua 2021 dan pada 2022, harga aset kripto jatuh, membuktikan bahwa mereka paling banter yang merupakan lindung nilai inflasi yang tidak efektif ya, kata laporan itu ya, namanya juga negara. Oke, dan di sini teman-teman ya, memang Bitcoin jatuh ke posisi terendah tahunan pada 2022 pada tepat setelah BIS ya atau BIS mengumumkan angka inflasi puncak ya 9,1 ya, selama 40 tahun tingkat inflasi itu di 2022 itu paling tinggi di Amerika, 49,1%. Dan di sini laporan tersebut juga menentang kasus penggunaan Bitcoin sebagai uang alternatif, mengkritik kemampuannya untuk secara efektif berfungsi sebagai penyimpanan nilai, alat tukar ataupun satuan hitung ya. Hal ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh para gubernur bank sentral di seluruh dunia dan mantan ketua The Fed ya, Ben Bernanke ya, hingga bank sentral Swedia. Jadi poinnya kira-kira kita sudah dapat ya, intinya dari Gedung Putih dari Amerika mengatakan ini nggak ada fundamental lah ya. Jadi keraguan-raguan market mungkin dipicu juga dengan ini. Tetapi sekali lagi ya, karena ragu-ragu ya, di sini ada juga dari analis Bloomberg ya yang mengatakan Bitcoin mungkin memulai siklus super ya. Ini analis dari
Bloomberg, kira-kira seperti itu. Kalau di berita pertama tadi kita bisa melihat semua cryptocurrency disinggung ya, otomatis ya takutlah investor ya, karena kalau berhubungan dengan negara teman-teman yang ditakutkan adalah regulasi itu saja ya, karena kalau nggak ada regulasi ya selesai kita. Oke, aset ini secara signifikan mengungguli emas tahun ini ya, betul. Ahli strategi makro senior intelijen Bloomberg ya, Mike McGlone ya, dia telah menegaskan bahwa Bitcoin menunjukkan indikator potensi siklus super ya. Untuk konteksnya ya, super scale ya adalah periode pertumbuhan kuat yang diperpanjang yang ditandai dengan permintaan berkelanjutan yang melebihi pasokan yang tersedia, atau kita bisa bilang ya permintaan lebih banyak daripada stok yang ada di Bitcoin. Jadi otomatis dia mengatakan di sini siklus super lah ya, untuk kenaikan itu pasti akan lebih jago, kira-kira seperti itu. Dalam sebuah tweet kemarin ya, McGlone menunjukkan bahwa tahun ini Bitcoin telah mengungguli emas, berkinerja terbaik di antara aset tradisional dengan hampir 10 kali ya, 10 kali mengungguli emas. Menurut analisis, kinerja menunjukkan kripto super cycle, sorry. Dan di sini mencatat fase adopsi yang rendah ya, dan pasokan yang terbatas dari aset digital terkemuka mendukung hasil ini. Akibatnya analis menyarankan kita kemungkinan akan melihat peningkatan volatilitas Bitcoin dibandingkan dengan komoditas tradisional karena aset tersebut menuju level tertinggi baru atau ATH-nya ya. Dan ini postingan langsung ya dari McGlone, teman-teman, kalian bisa cek langsung di Twitternya. Intinya ini dua pendapat yang sangat-sangat berbeda ya teman-teman ya. Tapi bisa dibilang ya tergantung army ya, atau tergantung kalian para holder, tergantung kalian para investor ya. Kalian lebih takut ke negara atau lebih ke hal nyata yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita ya wajib lah ya, kita harus takut terhadap negara ini. Kita berbicara takut di keuangannya ya, karena bisa saja berita buruk muncul, atau bisa saja mereka mendis cryptocurrency, bisa saja, apalagi Amerika teman-teman ya. Tapi kalau saya ya lebih ke walaupun nggak diregulasi ya di Amerika, contoh nih, ini kan kripto kan blockchain ya, walaupun di Amerika nggak meregulasi ataupun di Amerika mengharamkan Bitcoin, ingat ini sistem blockchain ya, kita bisa berbelanja cryptocurrency dari negara manapun ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya lebih setuju di signal yang kedua, kira-kira seperti itu ya. Ini sudah super cycle lah menurut saya. Oke, di sini pernyataan dari analis datang saat aset digital menunjukkan penampilan mengesankan lainnya selama akhir pekan ini untuk menembus di atas 28.000 pada saat pers ya. Aset telah bertahan di atas titik harga 25.000 selama hampir 7 hari. Ingatlah bahwa McGlone telah menegaskan bahwa harga aset harus bertahan di atas level ini untuk mendukung rally harga berkelanjutan ya. Seperti yang disoroti dalam laporan sebelumnya, harga Bitcoin telah naik ya lebih dari 40% sejak keruntuhan Silicon Valley Bank ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia prediksi kalau bertahan di atas 25.000 selama 7 hari ya, Bitcoin akan rally. Ya, itu poin yang saya ambil di poin kedua ini, teman-teman. Bitcoin sudah bertahan di harga di atas 25.000 ya. Bitcoin sudah bertahan di atas 25.000 ini sudah mau seminggu ya. Mungkin minggu hari Senin sudah seminggu ya, ataupun sudah lebih. Jadi bisa dibilang di sini ada harapan besar untuk Bitcoin ya, bisa saja menjebol ya. Kita tunggu besok ya, kalau seandainya di hari Senin bisa bertahan lama di 28.000, kemungkinan besar menjebol 30.000, tapi sekali lagi tetap dior teman-teman ya, dan khususnya untuk semua altcoin. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.